Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Laki dari ST 4610 dengan NIM 1202220255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rekayasa proses bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan. Nah, adapun profil perusahaan yang kami pilih, yang kelompok kami pilih adalah PT Delima Inti Perkasa. Nah, apa sih PT Delima Inti Perkasa itu? PT Delima Inti Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pembangunan pabrik, terkhususnya pabrik kelapa sawit. PT Delima Inti Perkasa sudah bergerak kurang lebih 10 tahun. PT Delima Inti Perkasa berdomisili di Pekanbaru, Riau. PT Delima Inti Perkasa merupakan salah satu pemain besar pembangunan pabrik yang ada di Provinsi Riau, lebih tepatnya di Pekanbaru. Tidak hanya itu, PT Delima Inti Perkasa juga melakukan proses bisnis maintenance, lalu supply material, lalu proses-proses bisnis atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Visi misi dari PT Delima Inti Perkasa ini adalah visinya menjadi perusahaan kontraktor dan supplier yang terbaik dan profesional dalam bidang infrastruktur dan teknologi yang berdaya saing tinggi. Adapun misinya melakukan usaha dengan menggunakan tenaga kerja yang terbaik dan pengetahuan teknologi tinggi di bidangnya. Tujuan perusahaan ini adalah mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Berikut merupakan struktur organisasinya. Baik, berikut merupakan proses bisnis mendapatkan tender. Nah, berikut merupakan proses bisnis existing-nya. Saya akan menjelaskan terkait proses bisnis existing mendapatkan tender. Bisa dilihat sini, panitia tender mengirim panggilan pengumuman tender berupa dokumen, lalu melakukan review dokumen pengadaan yang dilakukan oleh kontraktor. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dikirimkan kepada sekretaris dan tim legal untuk dilakukan pembuatan dokumen. Selanjutnya, setelah kontraktor melakukan review, sekretaris dan tim legal akan membuat dokumen prakualifikasi tender dan masukkan ke database. Setelah masukkan ke database, maka sekretaris dan tim legal akan mengirimkan dokumen ke kontraktor untuk kontraktor kemudian memeriksa dokumen kualifikasi yang telah dibuat. Selanjutnya, kontraktor akan mengirimkan ke panitia lelang, lalu panitia lelang akan mengirimkan terkait menerima pengumuman ranking. Jika PT Delima Inti Perkasa masuk ke dalam rankingan yang baik, dalam artian 5 sampai dengan 10 besar, maka langsung akan lulus. Jika tidak, maka proses akan selesai atau terminate. Jika lulus, PT Delima Inti Perkasa akan menerima dokumen tender rekayasa bangunan. Selanjutnya, data tersebut akan dimasukkan ke data dokumen tender. Selanjutnya, kontraktor akan melakukan rapat strategi. Setelah itu, tim sekretaris dan legal akan membuat risalah rapat dan penjelasan tentang proyek yang akan dikerjakan. Lalu, selanjutnya, tim finance akan menghitung RAB, rancangan anggaran biaya. Lalu, selanjutnya, tim sekretaris akan membuat surat penawaran anggaran proyek konstruksi, lalu mengirimkan surat tersebut kepada kontraktor. Nah, kontraktor menerima surat tersebut, lalu mengirimkan kepada panitia. Lalu tahapan selanjutnya terjadi negosiasi antara kontraktor dan panitia lelang. Jika negosiasi tersebut berakhir dengan sepakat, maka akan lanjut. Jika tidak, maka
prosesnya akan terjadi perulangan sampai dengan kesepakatan dapat. Selanjutnya akan menerima surat penunjukan langsung oleh panitia lelang. Selanjutnya tim sekretaris akan membuat kontrak kerja proyek, lalu mengirimkan kontrak kerja proyek ke kontraktor. Lalu di sini kontraktor akan mengirimkan kontrak dan kontraktor akan menerima kontrak kerja yang sudah ditandatangan. Proses tender pun selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses bisnis targeting atau setelah perubahan. Di sini panitia tender mengirimkan surat dokumen open tender kepada kontraktor, lalu kontraktor akan melakukan review dokumen pengadaan, lalu sekretaris dan tim legal akan membuat dokumen prakualifikasi tender dan memasukkan ke database. Terjadinya perubahan dari proses sebelumnya. Pada proses ini perulangan dianggap tidak diperlukan, maka langsung saja mengirimkan dokumen. Proses mengirimkan tidak perlu diperlukan dari sekretaris ke kontraktor karena membuang waktu dan menambah biaya, maka dari itu langsung saja mengirimkan dokumen ke kualifikasi tender yang dilakukan oleh kontraktor. Lalu di sini kontraktor akan menerima pengumuman ranking. Jika lulus, maka akan lanjut. Jika tidak, maka akan terminate atau proses selesai. Lalu selanjutnya, panitia lelang mengirimkan dokumen tender atau rekayasa bangunan. Nah, di sini selanjutnya akan memasukkan ke dalam database yang dilakukan oleh kontraktor. Selanjutnya, kontraktor melakukan rapat strategi dan membuat risalah rapat. Nah, terjadi perubahan di sini. Kalau di proses sebelumnya bisa dilihat, melakukan rapat strategi dan membuat risalah rapat merupakan dua hal yang berbeda, merupakan dua proses yang berbeda. Pada proses targeting ini, proses tersebut digabungkan menjadi satu dengan tujuan agar menambahkan efisiensi dan waktu proses bisnis yang terjadi pun semakin berkurang. Dan berikut juga biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, tim finance menghitung RAB. Setelah menghitung RAB, akan membuat surat penawaran anggaran proyek konstruksi. Lalu akan membuat kontrak kerja proyek. Terjadi perubahan lagi dari proses targeting dan proses existing di sini. Bisa dilihat proses membuat kontrak kerja proyek itu berada di akhir. Membuat kontrak kerja proyek itu setelah terjadi negosiasi. Kenapa terjadi perubahan? Dikarenakan proses negosiasi, dikarenakan membuat kontrak kerja proyek bisa saja mengalami kesalahan. Dan jika itu mengalami kesalahan di akhir, maka pihak panitia dan pihak kontraktor saling tidak tahu karena tidak ada pengecekan. Jika dibuat di awal, bersamaan saat membuat surat penawaran anggaran proyek konstruksi, maka proses di sini membuat kontrak kerja proyek akan sebelumnya melewati negosiasi harga antar kontraktor dan panitia tender terlebih dahulu. Pada negosiasi ini tidak hanya negosiasi harga, dan juga akan terjadi negosiasi-negosiasi terkait detail-detail kontrak yang akan dijalani. Lalu jika hasil negosiasi berakhir dengan kesepakatan, maka akan lanjut. Jika tidak, maka negosiasi akan terus diulang dengan hasil kesepakatan, dikarenakan di sini
PT Delima Inti Perkasa sudah menerima pengumuman ranking dan lulus serta sudah menerima dokumen-dokumen tender. Maka dari itu harus terjadi kesepakatan antar kedua pihak, tender dan PT Delima Inti Perkasa. Jika sudah terjadi kesepakatan, selanjutnya pihak panitia lelang akan mengirimkan surat penunjukan langsung yang akan nantinya diterima oleh pihak kontraktor. Proses tender pun selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komparasi perubahan yang terjadi pada saat proses existing dan targeting. Baik, bisa dilihat di sini pada proses mendapatkan tender existing, jam kerja yang dilakukan pada proses ini yaitu 32 jam dengan total biaya yang dikeluarkan adalah 900.000. Adapun utilisasinya yaitu kontraktor 35,27%, tim legal dan sekretaris 3,21%, tim finance 1,93%. Nah, di sini terjadi perubahan yang dihasilkan pada proses bisnis mendapatkan tender targeting, yaitu setelah dilakukan perubahan, terdapat perubahan di jam menjadi 30 jam, lalu cost yang dikeluarkan 750.000, lalu utilisasi pada kontraktor 35,27%, dan terjadi perubahan pada tim legal sekretaris 2,43%. Dan juga pada finance terdapat perubahan 1,93%. Hal ini menandakan pada proses existing dan targeting itu pada proses desain ini menemukan kesimpulan keberhasilan dikarenakan terjadinya perubahan lebih baik dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh PT Delima Inti Perkasa dalam mendapatkan sebuah tender. Baik, mohon maaf kameranya termati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah.